bangsa kita bisa maju, Bro. Luar biasa ya. Mentalnya itu bukan mental peminta-minta, tapi Betul. mental berjuang. Makin deep ya, bener. Makin malam makin galau. Selama ini gue benci bapak gue, tapi ketika gue nonton itu kalau lu coba ya, enaknya bukan main, Bro. Nggak kuat, enak kan? Enak, Bro. Sampai akhirnya gue merasa lihat mainan itu udah enak. Maksudnya nggak modal beli mainan gitu. Jadi gue Nah, sempet benar. kayak gue udah jalan. Oh sebentar. Ada Panggil alarm istri bro. tuh. Enggak alarm. Ini gue lagi ikut lelang. Oh, Jadi udah waktu deket-deket gue pasang alarm. itu paling bete sih. Kalau lupa sih, itu paling bete sih. Gila sih. Jadi sorry ya, ini gue sekalian mantau lelangnya. Tahu, Bro. Gue mengerti perasaan lu lah. Gue mengerti perasaan lu, Bro. Itu paling bete sih. Kalau lupa sih, itu paling bete sih. Gila sih. Jadi sorry ya, ini gue sekalian mantau lelangnya. Tahu, Bro. Gue mengerti perasaan lu lah. Gue mengerti perasaan lu, Bro. Inilah, ini Hunting Kamen Rider tuh serunya di lelang-lelang karena banyak yang second. Terus kalau gue kan nggak terlalu penting mulus apa enggak ya. Ya masih dalam batas wajar lah. Jadi gue sempat dapat SAF Kabuto tuh harganya pasarannya 1 juta ke atas bro. Gue dapat 500.000. Oh. Itu kondisinya tangannya sempat patah tapi udah di repair. Ya nggak masalah ya. Gitu, nggak masalah. Kalau gue murah Yang dulu. paling menjebalkan kalau di sniper, Bro. Apa? Nah Yang ini, paling menjebalkan kalau di sniper. gue mau jadi sniper nih. Oh, lu mau jadi sniper. Jadi gue pasang alarm. Sebentar ya, sambil nyambi ya bro ya. Santai bro. Ini Lu lagi ngincer apa sih? Kamen Rider lah. Oh. Karena kayak lo bilang, Kamen Rider tuh nyari barunya juga udah susah. Kecuali yang karakter-karakter baru ya. Kan ini barangnya barang lama semua soalnya. Iya benar. So far yang gue beli tuh keluaran 2009, 2010, 2011. Jadi mostly semua udah back in box. Yang gue heran tuh ada aja sih tapi orang yang jual. Dan ada juga orang yang beli. Iya makanya kan. Mainan itu kalau yang original kadang-kadang kita BU dijual laku ya bro ya? Masih laku. Oke, sambil jawab pertanyaan lo tadi yang konten ya. Iya. Gue tuh udah jalan 5 episode lah, namanya Talk Toys bro. Oke. Jadi isinya yang ngomongin seputar mainan, update mainan, yang pasti mainan kecil-kecil. Lu sendiri tapi itu? Gue sendiri, gue research dulu ininya, barang-barangnya. Gue sempat ngomongin ini 5 produk Bandai teraneh. Jadi Bandai itu nggak cuman mainan-mainan yang action figure biasa, dia tuh ada beberapa produk aneh bro. Ada kolor dia bikin bro. Terus kolor siapa bro? Kolor karakter Kamen Rider. Oh. Dan harganya 500.000. Dibikin premium. Bisa dipakai kolornya? Bisa, celana dalam biasa. Di karetnya ada tulisan 01 misalkan. Terus ada lagi ini apps otot perut. Jadi di Kamen Rider 01 ada salah satu karakter robot yang berotot gitu kan. Itu satu otot dijual 400.000. Ya gitu-gitu lah, gue mau infoin barang-barang aneh lah. Mungkin nanti bakal ngomongin sejarah merek-merek mainan kayak gitu. Itu sih yang lagi gue lakuin di luar review mainan. Soalnya ya gue mau keluar juga masih takut bro sekarang. Ya. Harus bener-bener cari waktu. Toh ada sih beberapa teman gue yang pengen main ke rumah bikin konten. Cuman gue bilang tar dulu deh. Maksudnya kalau dari luar banget kan nggak ini ya. Harus bener-bener safety gitu. Kita nggak tahu orang dari luar jaga apa enggak. Iya betul. Bentar nih gue sambil jadi sniper nih. Sniper ya. Gue lupa lagi ada lelang jam segini. Itu di Facebook ya? Di Facebook. Soalnya banyak banget yang nanya gue beli Kamen Rider di mana, soalnya suka dapat murah gitu. Wah. Soalnya tapi bingung. memang kalau lelang itu juga racun ya. Maksudnya kadang-kadang lelang itu juga racun bro. Kadang-kadang apa yang kita nggak begitu perlu
nggak begitu pengen beli, karena ada lelangnya jadi beli, bro. Ya. Iya. Jadi Iya bener. ikut-ikutan ngebid. Bener. Benar, ya. Oke. Udah menang lo. Belum lah. Ini masih 5 menit. Masih 5 menit lagi sih sebenarnya. Jadi gue Ini pasang nggak alarm. kan? Gue pasang alarm 5 menit sebelumnya. Ya, mudah-mudahan deh. Oke. Tapi supaya lelang menang gimana, bro? Apa? Tips supaya menang lelang gimana? Ya kayak gini mungkin caranya. Jadi kalau mau jadi sniper. Terus kita harus snipernya, beatnya harus dikali berapa kayaknya ya, supaya menang ya, terakhirnya ya. Iya tergantung. Gue sih biasanya lihat barangnya juga sih. Banyak yang suka atau enggak gitu ya. Nah itu kadang-kadang ada yang jadi sniper terus harganya ditinggiin, ada. Tapi gue sih nggak pernah kayak gitu karena kan namanya juga lelang, cari harga ya. terendah gitu. Ya sih, benar sih. Cuma kadang-kadang kalau lelang itu kan kadang-kadang yang ngebeatnya itu kan temannya sendiri, bro. Ya itu sempat ada gosip-gosip gitu. Soalnya emang ada barang open bidnya dari 0. Terus ada yang ngebid udah sampai 100.000. Tahu-tahu ada yang ngebid 600.000 berapa kali lipat. Iya. Kayak gitu kan udah aneh kan? Ya aneh kan? Ya gue sih terserah, cara orang beda-beda bro. Cuman ya sih. Ya target gue yang pasti harus dapat harga di bawah pasar itu sih. Kalau lelang ya. Kalau lelang tetap ya. Benar-benar. Lo udah lama nggak ikut lelang lo ya kayaknya. Gue sekarang jujur gue lagi malas beli mainan, bro. Oh gitu? Karena gue itu hampir setiap hari ada paket datang ke rumah, bro. Jadi maksudnya ada yang nitip gitu. Ada seller-seller nitip, tolong reviewin. Oh iya. Ada kolektor. Udah ada nggak kolektor ini yang, lagi ya? Hah, kolektor? yang kalau mainannya itu di review. Gue juga nggak ngerti, bro. Dia bukan seller, dia cuma kolektor. Dan itu seneng aja kalau mainannya di review. Aneh juga kan? Unik sih. Baru denger nih gue kayak gitu deh. Dia punya kenikmatan hakiki ketika mainannya di review sama orang lain. baru denger gue kayak gini, sumpah. Baru denger kan? Gue juga ada aja, bro. Gitu. Ada ya? Ada. Dan mainannya juga bukannya murah-murah loh. Yang lumayan lah, set-view gede-gede gitu. Wow. Rela deh ya, dipegang-pegang orang lain ya? Iya. Ongkos kirimnya dia yang bayar, ongkos baliknya dia yang bayar. Jadi gue cuma nge-review doang. Seneng ngeliat mainannya di review sama gue. Wah, hati-hati. Ntar jadi banyak nih kayak gini nih. Bahaya ya. Tapi gue nggak semuanya lah. Maksudnya kadang-kadang ya, ada yang filter lah. Ya, di filter juga. Maksudnya bukan mainannya jelek ya. Tapi karakter yang gue nggak tahu itu siapa gitu. Itu lo terima? Enggak kan? Karena gue paling anti nge-review mainan yang gue nggak tahu sama sekali apa gitu. Blank sama sekali apa. Nah benar. Jadi ada karena kejadian lucu juga. Tahu dulu, bro. Ya, gue harus nonton dulu, gue harus Google dulu, cari tahu dulu kan nggak ada waktu gitu. Nah itu kejadian di sekarang nih gue nih. Jadi gue emang udah beli beberapa Kamen Rider yang ada di list tadi, tapi belum gue tonton. Cuman biasanya gue unboxing paket kan di Instagram Live kan. Jadi beberapa yang udah follow gue udah tahu nih gue udah punya Kamen Rider W misalkan, Kamen Rider Double. Gue udah beli lama banget karena waktu itu dapat murah. Jadi setiap gue bikin konten, orang kayak nagih, review ini bang, review yang ini dong, kan udah punya, review yang ini dong udah punya, tapi gue belum nonton. Jadi gue keep dulu, gue harus nonton dulu, harus tahu dulu karakternya. Betul. Gitu. Karena ya unboxing sesuatu yang kita nggak tahu itu kurang hakiki menurut gue, bro. Jadi nggak sembarangan kita unboxing sebenarnya ya. Harus Dan ada. Kalau misalkan, gue nggak tahu ya kalau lu gimana ya. Kalau gue itu ketika ada mainan datang ke rumah, gue sengaja nggak mau buka, bro. Iya. Jadi gue bukanya itu ketika on cam. Iya, sama. Jadi kadang-kadang ketika udah buka 2 kali, buka 3 kali itu feel-nya beda kan? Biasa aja. Feel-nya beda. Udah nggak excited lagi. Nah, itu. Dan muka itu nggak bisa dibohongi. Bener. Ketika udah buka 3-4 kali itu. Bisa lah. Kalau lo aktor film bisa. Nah, bisa benar.
Bisa acting ya. Bisa acting. Justru kan yang orang suka dari cara kita unboxing kan antusiasnya, Bener, bener. semangatnya. Nah, Jangan jadi sampai bilang, mhm, sering jangan juga sampai sih, bilang, "Wih," mhm. sering Jadi juga kadang-kadang kejadian kan apa? tuh, kadang-kadang kan ada YouTuber-YouTuber baru tuh Hmm. yang, "Wih, ini mainannya keren banget ya." Tapi mukanya itu nggak mencerminkan kalau mainannya keren, Bro. "Wih, mainannya keren banget ya." Loh, muka lu nggak mencerminkan mainan itu keren gitu kan. Jadi Mungkin mimik wajah keren kita itu keren tapi happy-nya udah lewat pas dia buka nah, ya pertama. itu, makanya. Itu yang kurang on cam-nya kurang greget. Jadi gue juga agak sering nih kalau review, apa ya, kan kalau items Kamen Rider tuh banyak banget kan ya. Heeh heeh. Ada perintilan kecil-kecil, gue tuh sering banget salah sebut, sering banget masangnya kebalik karena ya gue nggak sempet belajar dulu, bener-bener Mmm, improve apa yang gue lihat, wah ini bagus gue pasang, terus pas gue upload banyak yang komen, "Bang itu salah namanya ini, Bang itu kebalik mhm. makainya." Iya 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 iya, Iya, benar benar. ya namanya juga lagi excited kan, ya itu sih Iya, serunya betul gitu. betul. Betul, benar, Bro. Bahkan Aduh. kadang-kadang gua ada mainan yang gua unboxing, gua nggak mau upload ke YouTube, Bro. Jadi, ya gua nggak mau ada kamera gitu. Jadi bener-bener pure buat kesenangan gua sendiri aja gitu. Oh masih ada yang kayak gitu? Karena karena ya, kita unboxing di depan kamera itu, lama-lama kita bisa lelah gitu, kita bisa enek gitu, Bro, kita bisa bosan gitu. Mmm, Makanya untuk membuat biar jiwa ini tetap happy unboxing mainan, ada beberapa mainan yang gua unboxing gua nggak rekam sama sekali. oh gitu? Supaya Info feel-nya, baru nih? gregetnya iya, supaya feel-nya, gregetnya itu dapat lagi gitu. Mmm, ya emang Nah gua kalau di mhm, apa, rutinitas dilakuin terus lama-lama bosen pasti ya? nah iya betul, betul. Apalagi kan kalau lu ngeh, gua itu udah hampir 2 bulan upload setiap hari, Bro. Itu kalau lu coba ya, enaknya bukan main, Bro. Gue Lu sempet ngelihat coba mainan mhm, gue sempet coba pas zaman bulan puasa sih, nah karena emang lagi gimana? libur, tapi akhirnya ya adalah bolong sehari, 2 hari. Bener Bro, Nah, nggak kuat. nggak kuat, enek kan? Enek, Bro. Walaupun walaupun unboxing maksudnya habis, paket datang nggak langsung dibuka, kita buka pertama, cuman ya itu enek kayak capek Enek, gitu, lelah gitu ya. betul. Betul. Tapi Jadi nggak salut sih lo tapi tetap bisa konsisten setiap hari gitu. karena gue terpaksa, Bro. Kenapa gue terpaksa? Karena orang atau seller yang nitip mainan, mereka itu punya deadline. Ya, oh lo karena ada tanggung jawab lagi ya? Nah itu, "Bro, Heeh. kalau boleh ini dong sebelum gue open PO lu udah tayang dong," gitu. Oh, Jadi mau nggak mau gue ngejar tayang terus nih, hmm. Nah, gitu. ini Udah nggak rahasia nyantai. dapur Frans Sanjaya sebenarnya ya. Tuh. Makanya sebenarnya gue itu sebenarnya kalau boleh jujur ya, paling happy itu awal-awal sebelum 100.000 subscriber, Bro. Kayak lu ini gue paling happy. Kenapa? Karena gue bisa unboxing kapanpun yang gue inginkan. Gue bisa Hmm, unboxing mainan apapun yang gue suka banget. hmm. Itu lebih happy aja gitu. Nggak ada Bener-bener tuntutan ya? hobi lu itu gak ada tuntutan. Hobi lu itu bener-bener ya just fun doang lah. Tapi ketika dalam keadaan kondisi kayak gue gini, seringkali ya tadi tuntutan, dikejar deadline. Kadang ya, gue sehari harus unboxing 3 kali, Bro. Wow, Itu nyetok udah ya? nyetok gitu ya, dan bajunya juga harus ganti-ganti terus kan, Ya, bener-bener ya. wah, kepala itu udah bener-bener mau pecah, Bro. Sampai akhirnya gue merasa lihat mainan itu udah enek. Nah, Mungkin gue udah hampir 1 bulan belum beli mainan, Bro. nah Belum beli mainan ini loh. nih gengs, di rahasia nih, salah satu Nah, curhatan Frans Sanjaya yang mungkin belum iya, pernah dikeluarin ya, unek-uneknya ya. betul, betul. Dan Tapi karena pasti sekarang gue yakin banyak juga orang yang pengen di posisi lo sih bro sebenarnya. nah, betul. Karena gini, Bro, jadi, eee, seseorang itu akan dipercayakan posisi yang lebih tinggi Hmm. ketika dia itu di posisi yang sekarang bisa bertanggung jawab dengan baik. Jadi Oke. jangan harap kita dikasih tanggung jawab yang besar kalau sekarang aja kita nggak bisa bertanggung jawab. Nah, jadi istilahnya gua itu udah dilatih, ditempa
zaman dulu, sehingga sekarang itu istilahnya udah siap lah menghadapi tekanan, menghadapi tanggung jawab yang besar itu gue udah bisa siap. Tapi jangan salah bro, ketika lu udah posisi seperti gue, itu antara hobi sama bisnis bisa bergeser. Contohnya gini nih, yang tadi gue bilang ya, zaman dulu gue itu unboxing sesuatu yang gue suka. Gue nggak peduli mau view-nya kecil, mau view-nya gede, gue nggak peduli. Yang penting gue suka mainannya, gue beli, gue review. Sekarang, percayalah, ketika gue mau beli mainannya, langsung yang ada dalam otak gue, kira-kira view-nya berapa nih? Balik modal nggak nih? Kalau gue beli mainan ini, harganya 10 juta, kira-kira view-nya balik modal atau enggak? Wah, kayaknya emang enggak, yaudah nggak usah gue beli. Akhirnya, gue beli mainan yang view-nya bakal gede. Padahal gue nggak begitu suka. Oke. Nah, itu lama-lama kalau lu lakukan, lu bakalan stres sendiri dan bakalan enak sendiri, bro. Itu udah mulai bergeser ya. Udah mulai Prioritasnya ya. Mau prioritas nah, kantong atau hati nih? Tuh, karena memang tuntutan. Seringkali tuntutan. brand-brand endorsement itu dia ngasih targetnya angka, bro. Oh iya, pasti. Oke, deal segini. Tapi view-nya gue pengen dalam seminggu mencapai segini. Nah, kita kan udah ada formula tuh. Kalau unboxing yang ini nggak mungkin lah bisa tinggi. Kalau unboxing yang ini bisa tinggi. Makanya jadi udah mulai bergeser tuh antara passion awal dengan bisnis. Nah, tuh dengerin ya buat yang ngelihat enaknya aja. Sebenarnya sama sih kayak kita lihat misalkan nih artis besar. Wah, Raffi Ahmad kaya banget duitnya gini. Tapi kita nggak tahu capeknya dia gimana, ya nggak sih? Nggak tahu, bro. Iya nggak sih? Tanggung jawabnya tuh besar. Besar, bro. Dan lo nggak bisa sembarangan kalau udah level gitu sih ya. Secara ngomongan, secara perilaku harus behave di depan kamera every day, every time. Yes, betul banget. Itu yang berat sih. Makanya prinsip gua setia dulu saat ini apa yang kita lakukan sekecil apapun kita setia dulu aja, bro. Lakukan yang baik, tanggung jawab. Gua percaya kalau kita waktunya udah tepat, kita bisa dipromosiin untuk naik yang lebih tinggi. Betul. Jangan sampai kitanya nggak siap, mental kita nggak siap, akhirnya kita bisa berakhir di penjara, bro. Kayak YouTuber yang sebelah. Ya kan? Ya, fenomena itu sebenarnya kalau lo lihat nih, lo kan kita nih anak baru di TikTok ya, kita baru main TikTok ya. Oh iya. Gue sempet ya searching riset, kok banyak ada drama juga ternyata kayak anak-anak yang tiba-tiba orang yang tiba-tiba viral terus jadi apa ya, sorry to say kayak star syndrome dan akhirnya banyak drama gitu di hidupnya. Di kontennya isinya malah drama akhirnya, sayang banget. Benar. Kayak gitu sih dan. Karena itu sih, iya betul. Kalau lu cerita kan tadi udah terlatih dari awal kan udah banyak cobaan ya. Tuh, kita kan merangkak, bro. Kita merangkak. Dari view-nya seminggu cuma 20 orang yang nonton, lama-lama naik. Kadang-kadang kalau orangnya terlalu instan, ketika dia bikin video viral, next videonya nggak viral, dia stres. Wah, gue harus ngapain lagi nih supaya viral. Nah, itu yang bahaya. Kalau kayak kita orang-orang biasa aja merangkak, lebih aman sebenarnya. Gila, nih makin malam obrolannya makin berat ya. Berat. Makin serius ya. Emang nih kalau makin tengah malam tuh kita makin merenung ya guys. Merenung benar. Apalagi umur-umur udah tua gini kita semakin merenung, bro. Oh iya. Ngomong-ngomong umur ini ya. Kita beda 3 tahun ya. Lu lebih tua ya? Iya udah. Itu udah dibahas ya di video sebelumnya. 23 sama 3 beda 3 tahun. Wah, itu ada konspirasi tuh. Beda. Tapi kalau kita ya, kalau teman-teman yang pengen jadi YouTuber unboxing mainan, wah susah, bro. Kata gue sih mendingan jangan ya. Karena unboxing mainan itu ya harus ada mainannya gitu. Jadi kita bikin video itu nggak modal, men. Ada modal. Ya kecuali kalau emang passion dijalanin dengan ya iseng-iseng gitu kan. Ya sebenarnya kayak gue sekarang juga masih bisa dibilang iseng karena gue ada main job yang benar gitu. Kalau ini gue jalanin dengan iseng. Belum ada mindset kayak kalau gue unboxing ini harus balik modal gitu, gue belum ada ke situ karena again ya ini tuh sampingan. Ada AdSense itu bonus kayak lo bilang. Benar. Karena gue masih ada
apa Ada kerjaan lain. kerjaan lain yang penghasilan gue bukan di sini gitu. Betul. Mungkin kalau gue kutip, ini omongan lo sama kayak omongan Edozel. Kan gue jadi sering nonton juga tuh drama-drama artis masuk YouTube kan, jadi banyak YouTuber selama bersuara kan. Maksudnya kalau lo mau mulai YouTube sekarang ini bisa dibilang terlambat. Tapi balik lagi, lo mau target lo tuh mau dapet duit, ya bisa dibilang terlambat. Tapi kalau lo passion atau mau jalanin dengan have fun ya, it's okay gitu. Betul. Aduh, merinding gue. Obrolan kita malam ini. Ya, yang penting dijalan dengan enjoy ya. Benar. Dengan enjoy. Jangan sampai stres. Ya. Sampai sekarang juga masih stres, bro. Karena gue itu orangnya paling gak bisa menolak orang. Iya. Gue ngeliat lo kayak gitu sih emang. Lu tau gak percaya ya, setiap PM yang masuk ke IG gue, itu gue baca, bro. Walaupun gak gue balas ya. Kadang-kadang kalau misalnya ada, bang, adik saya sakit bang, gini. Gue gak tahu itu benar atau enggak gitu ya. Oh, lo udah mulai komen kayak gitu ya? Banyak. Bang, mama saya masuk rumah sakit, perlu uang segini. Ya, gue nggak tahu ya mereka benar atau enggak kan. Cuman gue kepikiran loh, maksudnya, aduh kasihan juga ya, gitu kepikiran gitu. Ya kalau udah ngomongin duit, ada yang minta duit gitu-gitu sih, emang kita harus filter banget. Itu udah jadi fenomena banget tuh ya, gara-gara ada satu artis di DM gitu terus ngebantuin, orang jadi nge-trigger, bisa nih dapat duit dari gini nih. Harus hati-hati. Betul, makanya. Terus kalau misalnya bang, ini saya punya mainan, boleh tolong reviewin nggak gitu-gitu. Maksudnya, gue kadang-kadang yaudah, kirim. Akhirnya barang di rumah gue menumpuk banget, bro. Dan nggak tahu kapan di unboxingnya. Kalau gue suka ada DM kayak dia mau jual mainan, lagi BU, banyak sih yang kayak gitu. Tapi ada 1-2 yang gue beli karena gue emang lagi, ya itu tadi Kamen Rider yang belum gue tonton. Itu dia jual, bang nih gue lagi BU nih, mau nggak? Pas gue lihat Kamen Ridernya, oh ini ada di list, ya udah gue beli dulu aja. Jadi masih gue tumpuk, adalah beberapa. Gitu. Ya kalau udah kayak gitu sih, kayak minta bayar utang gitu ya. Kalau gue denger di artis-artis tuh. Kadang-kadang gimana gitu ya, mau ngebantu takutnya gimana, nggak ngebantu gimana. Bener. Jadi memang ya mental kita harus kuat sih kalau menjadi YouTuber. Betul. Apalagi udah di level lo sih. Wah, pusing bro. Kadang-kadang jam 1 subuh ya, ketika gue lagi tidur tiba-tiba ada yang miss call bro. Hah? Kok bisa? Ada yang miss call tuh. Gue matiin ya, miss call lagi sampai 10 kali lah. Akhirnya dia nge-WA, Bang Frans, minta giveaway dong. Anjir, serius? Serius? Kok bisa tahu nomor lo? Gue nggak tahu bro. Dapat nomor gue nggak tahu dari mana. Dan itu ya, yang telepon-telepon kayak gitu ya, hampir setiap hari ada loh. Waduh. Ini kayak dari satu orang, nomor handphone gue tuh menyebar. Lo coba di track sih. Lo ada taruh nggak di Facebook ya? Soalnya ini baru kejadian kemarin nih. Ada yang WhatsApp istri gue. Dia minta gue baca DM-nya dia di Instagram. Nah. Itu kan segitu stalkernya. Setelah gue usut ternyata ada settingan salah satu sosial medianya emang bisa dilihat nomor telepon. Istri gue bukan gue, jadi orang kontak ini gue. Itu kan kayak ya oke lah kalau misalkan bocil gitu ya, anak-anak ya. Emang iseng nih, kalau kriminal gimana kan ngeri kan. Kalau orang niatnya jahat ngeri. Betul. Makanya maksudnya kalau mereka yang ngehubungi gue mau ngobrol seputar mainan, gue welcome banget bro. Tapi kebanyakan 9 dari 10 mereka yang kayak gitu minta giveaway. Tapi itu apa ya, kayak nggak tahu sopan santun sih. Nelpon lo jam 1 malam atau minta giveaway. Minta giveaway. Gue mau ketawa tapi jahat ntar. Ampun bro. Kadang-kadang
PA-nya itu, Bang Frans, 20 kali, bro. Bang Frans. Bukan P ya, biasanya P gitu. Nah, kadang-kadang nggak dibalas, dia P. Ya, Aduh, ampun. tolonglah ya teman-teman, Tolonglah. kita juga ya orang biasa juga ya, punya waktu istirahat, harus ada Iya, betul. Kita ininya lah, bukan sultan yang bisa privacy lah. orang giveaway. Iya. Ya, nih. Jadi memang mental kita harus sehat selalu, bro. Kalau sehat ya. Ya kita juga harus bikin mental penonton sehat juga lah. Nah, iya. Yang kayak gini-gini harus disuarakan sebenarnya. Tuh. Dan kayak gini-gini kan maksudnya kayaknya dampak dari perilaku-perilaku YouTuber yang kurang baik juga kontennya kan. Makanya penontonnya juga jadi mempunyai pola kayak gitu. Makanya kita sebagai YouTuber itu harus punya pengaruh yang positif lah. Benar. Ya kan? Kita harus, ya istilahnya dari cara kita nggak ngomong kasar itu menurut gue udah suatu hal yang positif yang bisa kita ajarkan buat penonton kan. Benar. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu sebenarnya. Kalau sekarang misalnya YouTuber ngomongnya kasar. Mereka yang ngefans, wih ternyata kalau mau keren lu harus ngomong kasar. Mau asik kan? Harus gitu ya, harus ngikutin mau asik gitu ya. Harus kasar. Kan jadi menurut gue sih kurang baik ya. Ya tapi kita nggak bisa nggak bisa ngelarang orang-orang sih ya. Nggak bisa, karena di YouTube kan nggak ada peraturannya tuh, nggak boleh ngomong kasar. Ya kita kan bisanya jadi contoh aja sebenarnya. Betul. Gitu. Prinsip masing-masing lah. Prinsip masing-masing. Ya karena kita nggak bisa nge-stop orang-orang yang bikin konten negatif. Nggak bisa. Jadi gue selalu punya filosofi, bro. Jadi kalau kita punya satu gelas isinya air kotor, cara kita supaya air kotornya diganti jadi air bersih, kita nggak bisa buang airnya, bro. Nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah kita tuang air bersih ke dalam gelas yang air kotor. Pelan-pelan itu air kotor bisa digantikan dengan air bersih. Kita nggak bisa membuang, kita nggak bisa suruh orang ngomong kasar, kita nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah kita memberikan dampak yang positif. Sedikit-sedikit. Makanya gue selalu ngomong ke YouTuber-YouTuber yang khususnya unboxing mainan, ke lu, ke si Agan Reza, pokoknya yang mainan-mainan gue bilang, pokoknya lu minimal ya, unboxing mainan itu nggak boleh ngomong kasar ya. Karena unboxing mainan itu kan tanpa kita sadari, yang nonton juga banyak anak-anak kecil, bro. Pasti. Nggak usah unboxing mainan sih, konten-konten yang lain kayak game gitu kan. Sebenarnya ngomong kasar tuh banyak dulu dari game, konten game kan ya. Ngomong misalkan, wah anjir gitu kan. Lagi main emosi gitu, wah. Udah. Ya, tapi emang kalau kita hari-hari main game sama teman pasti banyak kata-kata kasar. Oh gitu. Cuman sayangnya dibawa ke umum gitu kan. Gimana Lelang udah dapat? Wih, jam 11, bro. Kalah ya? Nggak berasa ya? Mau upload jam setengah, men. Bisa dijadiin 2 part kan? Oh iya. Benar. Di awal-awal tadi kita masih ngomongin Kamen Rider, makin kesini makin serius, makin kesini makin deep obrolannya nih, luar biasa nih. Malam semakin deep, bro. Makin deep ya, bener. Makin malam makin galau. Karena gini bro, kalau kita ngomongin mainan, besok orang udah lupa. Tapi ketika kita kasih value yang positif, dia itu bisa ingat sampai kapanpun gitu. Ya. Semoga apa yang kita obrolin bisa positif ke orang-orang ya. Kali ini ya. Nggak cuma ngeracunin mainan doang. Inilah sisi lain kolektor mainan ya. Nggak cuma ngomongin mainan. Betul. Gila. Gue nggak nyangka sih obrolan kita bakal sejauh dan sedalam ini sih, bro. Ini lu bisa kasih judul motivator. Motivator dari kolektor mainan ya. Tapi ya, gue pernah bro ya, ada orang yang PM gue Instagram, Bang Frans, thank you ya, gara-gara lu gue jadi beli mainan. Ya gue happy sih. Tapi gue lebih happy lagi ya, gue lebih senang lagi ketika ada orang yang PM gue, Bang Frans, thank you ya, gara-gara video lu yang ini, yang tadinya gue benci bapak gue belajar buat mengampuni bapak gue. Wih, itu. Serius ada yang komen gitu? Terus, itu gue rasakan lebih bahagia daripada racun yang pertama tadi, bro. Pasti.
Ketika gue waktu itu kalau gue nggak salah, gue simple ngomongnya apa ya, tentang Naruto deh kalau nggak salah deh. Kita tuh harus kayak Naruto kata gue. Walaupun ada orang jahat, kita tetap baik sama dia. Ternyata ada yang nyantol bro, gitu. Selama ini gue benci bapak gue, tapi ketika gue nonton video lu, gue belajar untuk mengampuni bapak gue. Kayak Naruto. Wah. Wih, Kata luar gue tuh biasa. membekas banget sampai sekarang gitu bro. Dampak itu lebih lama daripada sekedar meracuni orang buat beli mainan gitu. Beli mainan. Kalau itu sih udah pasti banyak ya. Gue pun juga udah banyak. Bang, gue jadi keracunan nih, jadi beli Kamen Rider gitu. Ya Iya, makanya. itu udah biasa. Tapi kalau ada Betul. sesuatu yang ngerubah hidup ya, ngerubah hidup Nah, orang, ngerubah pola pikir orang, itu value banget nah, sebenarnya. betul. Kalau kita bisa ngajarin, ayo dong anak-anak kecil, jangan cuma belajar minta, belajar minta. Coba dong belajar berusaha, bekerja, kumpulin duit, nabung, beli mainan pasti lebih hakiki daripada hanya sekedar minta-minta ke orang lain. Nah, ketika ada orang yang pola pikirnya bisa kita pengaruh kayak gitu, itu kesenangannya lebih dahsyat, bro. Yes. Itu Ya. lumayan banyak juga kan yang minta giveaway. Gue Nah, kadang-kadang juga gue balas. Nanti ada di mana kita punya duit sendiri, bisa beli apa yang kita mau, itu lebih bahagia gitu ya daripada minta-minta. Nanti dulu tuh pernah tuh, bro. ada masanya lah gitu kan. Kayak, Nah, wah gue nggak punya duit nih mau beli Marvel Legends gitu kan. Ya tunggu aja. Dia kan masih sekolah juga ya, mau ngarepin apa gitu kan. betul. Tapi gila loh, bro. Gue pernah, ini kayaknya udah lama deh tahun lalu ya. Ada anak kecil yang PM gue di Facebook. Dia motret uang recehan, bro. Lumayan banyak lah. Logam-logam kecil gitu. Frans, ini hasil saya ngumpulin uang setiap hari, logam. Akhirnya saya bisa kebeli Naruto kecil. Naruto kecil, bro. Paling yang harga 50-60 ribu lah. Wih, gue sampai merinding loh waktu itu. Wow, kata gue luar biasa. Akhirnya gue masukin ke konten gue. Bagaimana seorang anak kecil, dia nggak mau minta giveaway, dia kumpulin uang logam, 1000-an, dia kumpulin, sampai akhirnya dia kebeli sendiri mainan Naruto yang harganya 60 ribu. Wah, kata gue itu luar biasa, bro. Harus banyak sih yang kayak gitu ya. Nah, iya makanya. Kalau kita bisa membuat orang kayak gitu luar biasa. Iya, sama sih. Kan gue ada akun jualan kan ya. Di Instagram. Ada tuh kayak anak SD nanya harga mainan ini berapa gitu. Ya udah gue kasih harganya. Oke bang, nabung dulu ya gitu ya. Terus sebulan, nggak nyampe sebulan sih, 2 minggu, 3 minggu kemudian dia balik lagi, DM lagi. Bang, saya udah nabung nih, mau beli ini gitu. Dan transaksinya pun ke ibunya, jadi pas udah deal, kontekannya sama ibunya. Jadi, wah ini beneran anak niat gitu. Itu Iya, sih. iya. Mirip-mirip lah sama yang koin tadi. Itu luar biasa kan. Luar biasa ya. Kalau Semoga setiap anak kecil, diperbanyak lah netizen yang kayak gitu. Kalau anak kecil hampir semuanya kayak gitu, bangsa kita bisa maju, bro. Luar biasa Mentalnya itu bukan mental peminta-minta, tapi mental berjuang. Dengerin tuh yang suka minta giveaway ya. Tapi balik lagi nggak bisa dihindari sih pertanyaan kayak gitu. Gue belum dapat kabar sih, kayaknya lelangan gue nggak dapet deh. Aduh, ya nggak apa-apa lah. Mungkin kalau nggak dapat belum jodoh. Udah jam 11 lewat juga, bro. Iya ya. Nggak berasa ya. Setiap ngobrol emang nggak berasa. Tadinya kita mau ngomong setengah jam ya di awal. Ini FYI. Terus akhirnya digeser jam 10 biar bisa lebih lama. Akhirnya beneran lama ngobrol. Beneran lama. Memang kalau YouTuber ngobrol sama YouTuber ya akhirnya lama, bro. Kita kan orang yang suka ngomong soalnya. Bener. Nggak berhenti-berhenti ya. Berhenti, bener. Oke deh. Wah, gue semoga bisa ke Bandung lagi. Semoga corona ini cepet kelar lah ya. Pusing ya. Gila, udah. Kelar sih mungkin susah, bro ya. Yang gue ini sih semoga ada vaksinnya, bro. Ya bagaimanapun caranya nggak usah hilang deh. Mungkin kalau dilihat dari negara tetangga atau negara lain, kita masih terus naik soalnya agak ngeri juga. Naik ya. Iya, makanya. Ya udah Frans, ada pesan-pesan nggak buat yang nonton? Sebenarnya sih tadi udah banyak ya. Banyak. Pesan moral, gila ya. Sumpah gue nggak nyangka ngobrolnya jadi begini. Ini kayaknya gue pakai background biola gitu-gitu deh. Lagu-lagu klasik gitu ya. Lagu-lagu klasik ya. Aduh. Oke deh.
Thank you Siap. Frans buat waktunya. Bro. 1 jam ya. Pas nih dari jam 10 tadi lo bilang. Iya ya. Sekarang udah jam 11 lewat. Benar bro. Thank you ya. Semoga bisa ketemu secara langsung lagi. Oke bro, thank you ya sekali lagi. Thank you waktunya. Wah kok bareng sih ketemu gini. Ini gue ada nyamuk bro. Oh ada nyamuk. Gila. Oke ya, sampai ketemu bro. Oke. Thank you Thank ya bro ya. you. Yoi. Bye. Bye.